Dia mengaku melihat jelas gerakan si mayit ini, sehingga para tetangga yang lainnya gitu, mereka langsung melompat keluar rumah karena takut, langsung pergi. Pas dia udah masuk gitu ya, pas ibaratnya udah ganti giliran jaga, dan pas begitu masuk ternyata jenazahnya udah berbaringnya bukan di tempat yang semula, tapi udah ada di dapur gitu. Cuma ngelihat rumahnya mungkin cuma sekedar lewat itu udah kerasa kayak serem banget sih, merinding kayak gitu mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala kegiatannya, terutama puasanya. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, silakan teman-teman tonton dan saksikan video ini, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini, karena channel ini upload setiap hari. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang sangat menyeramkan, membagongkan. Cerita ini tidak berasal dari negeri kita, namun cerita ini berasal dari negeri tetangga, yakni Malaysia. Dalam cerita ini dikisahkan bahwa peristiwa ini mulai terjadi ketika seorang pengabdi setan meninggal dunia. Dan langsung saja tanpa basa-basi, seperti apa kisahnya. Meski sekarang kita ini hidup di dunia modern, masih ada orang yang kuno dan kolot dan percaya tentunya tentang hal-hal yang masih berhubungan dengan mistis. Maka tak heran bila sampai sekarang masih ada saja kasus gendam, guna-guna, santet, dan lain-lainnya. Terlihat agak tidak masuk akal, namun cerita ini dikutip dari website mdream.co.id. Dinyatakan bahwa cerita ini memang benar adanya. Kisah ini dikisahkan oleh Kakti, K-A-K-T-Y, gadis Malaysia yang berbagi pengalaman horor tentang tetangga yang punya jin pendamping seumur hidup. Jin pendamping seumur hidup. Dia membagikan sebuah pengalamannya saat menjaga jenazah yang sedang menunggu kedatangan jin pendampingnya. Jenazahnya menunggu jin pendampingnya. Betapa bahayanya jika kalau pakai jin pendamping untuk melindungi diri, benar-benar sudah berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam cerita ini bukan bermaksud untuk membuka aib seseorang, tapi untuk sebagai pengetahuan saja bagi kita, untuk kita semua. Ini kisah tetangga yang mengamalkan atau menganut ilmu hitam. Suatu hari sang tetangga yang tinggal sendirian di rumah sedang sakit. Orang-orang menemukan dia dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri di dalam rumahnya. Ambulan dikatakan sudah dipanggil dan sang tetangga itu segera dibawa ke rumah sakit. Namun sayang, dokter menyatakan bahwa wanita itu sudah meninggal dunia. Kemudian semua anak-anak dihubungi, anak-anak dari orang yang sudah dinyatakan meninggal tadi. Namun ada yang bilang sedang dalam perjalanan, dan ada juga yang bilang tidak bisa pulang gitu. Dan yang bilang dalam perjalanan itu rumahnya sangat jauh sekali, yakni di suatu daerah di kawasan Kedah. Dan dari
jauh dia mengirim pesan bahwa sang anak itu meminta para tetangganya untuk mengurus jenazah ibunya tersebut. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Ustadz yang mengurus pemakaman mengatakan tukang gali kubur masih bekerja, sehingga proses pemakaman harus menunggu 1 jam lagi. Jenazah selesai dimandikan pukul 4 sore. Setelah itu dikafani. Para peziarah sudah duduk membaca surat Yasin selama 1 jam. Kemudian menjelang maghrib, Ustadz bilang jenazah tak boleh ditinggalkan sendiri. Jadilah orang-orang bergiliran menjaga jenazah hingga esok pagi. Saat pukul 8 malam, kebetulan di situ tiap rumah sudah mendapatkan jatah untuk menjaga si mayat ini. Dan masing-masing rumah itu mendapat giliran atau jatah untuk menjaga mayat ini selama 1 jam. Dan saat menjaga mayat itulah banyak pengalaman mistis ganjil yang dialami oleh para tetangga tersebut. Dan singkat cerita sampailah pada bagian si Kakti ini yang menjaga. Saat itu waktu menunjukkan pukul 11 malam. Sambil jaga itu dia beserta mamanya dan beberapa orang duduk membaca Yasin untuk almarhumah. Dan tiba-tiba mereka merasa merinding. Jenazah seperti beralih dari yang awalnya itu menghadap kiblat gitu ya, terus jadi berpaling gitu. Dia mengaku melihat jelas gerakan si mayit ini, sehingga para tetangga yang lainnya gitu, mereka langsung melompat keluar rumah karena takut, langsung pergi. Tapi si Mama Kathy ini mencegah mereka agar tetap diam di tempat karena amanah menjaga jenazah almarhumah sudah disampaikan oleh Ustadz tadi. Kemudian Mama Kathy minta mereka membetulkan arah jenazahnya kembali, dan orang-orang membenarkan diri masuk lagi dan mencoba mengarahkan jenazah menghadap kiblat kembali. Mereka mendorong bagian tengah tubuh jenazah, tapi tiba-tiba malah kain kafannya putus yang buat ngikat gitu. Tali itu kemudian diikatkan lagi dan ramai-ramai mendorong jenazah agar menghadap kiblat. Tapi ternyata pas didorong itu beratnya minta ampun. Setelah beres, mereka buru-buru menuju pintu untuk keluar tanpa banyak bicara tentang kejadian tadi. Saking takutnya mungkin. Berikutnya orang sebelah rumah Kakti yang dapat giliran jaga. Orang-orang yang jaga sebelumnya tak bercerita tentang keanehan itu. Tak sampai 10 menit orang yang mendapat giliran jaga berikutnya mengetuk rumah Kathy. Katanya mereka melihat jenazah berada di dapur. Kakti dan keluarganya tentu saja tidak percaya. Mana mungkin ada jenazah bisa bangun sampai ke dapur malahan. Dan rupanya maksud penjaga itu jenazah tetangga itu yang tadi meninggal, jenazahnya itu bukan bangkit, tapi pas dia udah masuk gitu ya, pas ibaratnya udah ganti giliran jaga, dan pas begitu masuk ternyata jenazahnya udah berbaringnya bukan di tempat yang semula, tapi udah ada di dapur gitu. Kemudian dia menantang keluarga Kakti untuk melihatnya sendiri. Maksudnya tadi kan udah cerita nih, ketuk-ketuk rumah Kakti, datang terus cerita kayak gitu. Nah si Kakti ini kan nggak percaya. Terus tangganya bilang, ya udah kalau nggak percaya, noh lihat sendiri sana, kayak gitu loh maksudnya. Saat melihat ke dalam, mereka melihat jenazah di ruang tamu. Mereka kemudian memanggil anak-anak almarhumah dan menceritakan kejadian-kejadian aneh tersebut. Dan sudah bisa ditebak, pasti anaknya tak percaya. Malah si anaknya ini memaki-maki warga yang mengurus jenazah sang ibu. Dia bilang para tetangga itu hanya beralasan karena tak mau menjaga si jenazah ibunya.
malas adu mulut. Para tetangga pun pulang. Tinggal sang anak dan jenazah ibunya di rumah itu. Tapi para tetangga tetap prihatin dan menjenguk keluarga yang berduka itu. Tapi kejadian-kejadian aneh yang dialami ini malah semakin parah. Saat datang, anaknya mengunci rumahnya sementara dia membeli makanan. Namun saat balik ke rumah, nasi berserakan di dalam dapur. Rumah pun udah berbau busuk. Kemudian sang anak melihat jenazah ibunya bergerak-gerak. Ustadz bilang ibunya kemungkinan mengamalkan ilmu hitam, menganut ilmu hitam. Anaknya kadang melihat ibunya duduk menyuapi orang di dapur gitu. Padahal tadi kan ibunya udah meninggal. Terus si anaknya ini ngaku bahwa dia sesekali pernah ngeliat ibunya itu, oh mungkin awalnya gitu ya, awal ya pas belum dia meninggal ya. Anaknya ini pernah ngeliat ibunya tuh di dapur kayak lagi nyuapin seseorang gitu loh. Padahal secara kasat mata yang dilihat cuma ya kayak gini doang, nggak ada yang disuapin gitu loh. Kemudian setelah menceritakan itu kepada sang ustadz pun membaca ayat-ayat Al-Quran. Begitu tali pocongnya dibuka, semua orang terkejut. Muka jenazah itu membiru. Setelah itu ustadz menyiramnya dengan air mawar sehingga bau rumah itu kembali wangi. Tidak sampai 10 menit muka almarhumah kembali normal seperti semula. Kemudian esok paginya Kakti tidak ikut mengantar jenazah ke kuburan, tapi mendengar cerita anaknya membakar sebuah benda milik ibunya. Tapi benda itu tidak terbakar sebab sudah menyatu. Apa yang terjadi dengan benda itu sampai sekarang Kakti tidak tahu. Tapi memang rumah tetangga Kakti itu memang seram bagi orang luar kampung, walaupun hanya memandang dari luar saja gitu loh. Cuma ngelihat rumahnya mungkin cuma sekedar lewat itu udah kerasa kayak serem banget sih, merinding kayak gitu mungkin ya. Tapi bagi para tetangga, kata Kakti, kondisi rumahnya yang demikian itu sudah biasa. Ya serem-serem mungkin yang orang baru liwat gitu kan, lama-lama juga biasa aja gitu kan. Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian. Semoga dari cerita ini bisa dipetik pelajaran hikmah dan manfaatnya, serta selalu berhati-hati dan berdoa dalam kondisi apapun. Akhir kata saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.